Pondok kecil itu seorang santri lebih sering ketemu dengan kiainya, lebih kopen dan lebih interaksi, transfer keilmuannya lebih padat kalau pondoknya. Sahabat semuanya di mana berada, senang menyapa Anda kembali dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Pada sesi berikutnya saya kedatangan seorang tamu yang cukup luar biasa dari sisi pengetahuan, dari sisi prestasi sangat luar biasa, dan kembali lagi cerita nih bab nalika nang pondok ini sangat seru ya. Sangat seru bercerita tentang dulu pondoknya piye kok iso outputnya sehebat itu gitu. Langsung Pak Ustadz Ikram yang sudah sama kita, Pak Ikram, pengalaman pondok apa sing menggelegar ora gitu. Ya pas sinau Qur'an atau membaca kitab atau ketika takzil atau pas ngapal nih Alfia atau pas makan bareng-bareng teman atau akses bareng-bareng teman atau sampai pada jarbanan atau apa namanya gudik ini gudik ini fenomenal sekali, dan gudik ini tidak bisa lepas dari dunia pesantren. Ya, terima kasih Mbak Isa. Kalau dikatakan pengalaman mondok, apalagi tadi dipanggil Ustadz, itu berarti dia panggilan Ustadz ini tidak sembarang orang bisa dipanggil Ustadz. Apalagi saya berbeda sendiri, yang lain pakai songkok, saya tidak, justru panggil Ustadz. Wah, berarti manggilnya terus Pak Ostas. Lanjut. Ya, pondok saya dulu itu kecil ya, dalam artian ya memang dari segi tempat juga kecil, kemudian dari jumlah santri dan santriwatinya itu juga tidak banyak kayak pondok-pondok yang lain, karena kami dulu itu di pondok itu adalah pondok Quran. Jadi hari-harinya ya lebih banyak pegang Al-Quran daripada kitab. Tidak dipungkiri pembelajaran secara rutinitas mulai dari waktu subuh sampai menjelang tidur itu ya Al-Quran yang dipegang. Kitabnya tidak terlalu jadi hal yang mayoritas. Kalau di pondok-pondok selain Al-Quran itu setiap hari kitab yang dipegang ya. Bahkan ada target sekian bulan harus khatam. Karena Al-Quran tidak bisa. Jadi ada yang karena ini adalah pondok tahfidz, apalagi kalau basicnya tahfidz itu berarti semuanya hafalan, sementara saya tidak. Saya di sana bukan cukup sih, cuman numpang tidur ya. Ngono ya oleh. Ini ngalap barokah tok. Ya, ngalap barokah tok. Nah, gimana enggak? Soalnya yang lain itu memang benar-benar mondok, sementara saya itu selain mondok juga kuliah, dan itu satu-satunya. Yang lain tidak boleh bawa HP, saya bawa HP sendiri. Bawa HP, bawa laptop gitu ya. Termasuk istimewa ya teman-teman sekalian. Ya, Yo ngopi barang, lur, ngopi sih. ya kan. Jadi hari-harinya itu sebenarnya saya sebagai di pondok itu ya benar sebenarnya.
Lalu gimana yang mempengaruhi teman-teman yang harusnya fokus ngaji, saya justru kadang apa ya, karena ada tugas selain dari pondok juga dari kuliah, itu banyak tugas yang harus dikerjakan. Nah, tapi di situ dilalah kersane ngalah. Di pondok 3 tahun itu cuman tidur, bukan maksudnya cuman numpang tidur ya di pondok ya. Pagi bangun, nanti jam 9 yang lain harus sudah murojaah, kita harus berangkat. Istimewanya nggak ada, ya cuman beda dengan yang lain tidak kuliah seperti itu. Cuma istimewanya gini, sahabat-sahabat, pondok kecil itu seorang santri lebih sering ketemu dengan kiainya, lebih kopen dan lebih interaksi, transfer keilmuannya lebih padat kalau pondoknya kecil. Kalau pondoknya besar itu kadang-kadang yang isinan, kadang ya isinan. Saya penting gak izin-izin gitu. Tapi mereka juga jarang piece to piece bimbingan secara langsung kiainya. Biasanya kalau pondok besar mengalami seperti itu. Kalau dulu Pak Ikram punya cerita enggak yang soal makanan, Ya. carane gitu. Jadi saya dulu di pondok itu, pondok saya berada di desa Sumber, tepatnya di Tambak Boyo ya, dusun Tambak Boyo, desa Sumber, Blitar, kecamatannya Sanankulon, Kabupaten Blitar. Nama pondoknya apa? Nurus Salam, pondok apa namanya, Al-Quran. Dari segi sanad kita bersambung langsung ke Mbah Munawir Krapyak. Ya, berapa ya? Nah, itu kami punya pengasuh yang berdomisili di Malaysia. Awal mula beliau hijrah ke sana untuk mengembangkan Al-Quran, ya, berhijrah ke sana untuk mengajar, kemudian mendapat istri dari Malaysia, kemudian sampai hari ini berdomisili di sana dan mendirikan pondok di sana. Karena sebenarnya aslinya orang Blitar, akhirnya berkeinginan untuk mendirikan pondok di Blitar. Karena tidak bisa sepenuhnya berada di Blitar karena domisilinya di Malaysia, jadi meminta untuk abdi dalamnya Pondok Krapyak untuk menjadi badal di pondoknya pengasuh. Jadi badalnya pengasuh, Mbah Yainya namanya Mbah Nur Hamim Jazuli. Itu bukan Gusmi ya, jadi beda lagi. Dan perlu teman-teman ketahui yang belum mengetahui, Krapyak itu di Yogyakarta. ya. Nah, singkat cerita, jadi Mbah Yai itu minta abdi dalem langsung satu jodoh. Soalnya nanti akan ditempatkan di pondok kami satu rumah, terus nanti untuk bahasa Jawanya ya ngopeni anak-anak pondok. Nah, itu berasal dari Cilacap. Ngapa? Nah, orang apa karena kepenak. Kayak dia ya. Jadi kebanyakan teman-teman kita itu dari Cilacap, Kebumen gitu. Jadi banyak yang ngapak tuh. Banyak yang ngapak secara kulturnya di pondok itu Jawa Tengah gitu. Jadi Iya, kabar negara ya. Menarik bab yang garuk-menggaruk teman-teman sekalian, sahabat sekalian. Jadi ada satu kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu bagi teman-teman pondok itu garuk-menggaruk di garuk. Bagaimana di pondoknya Pak Ikram dulu, apakah yo podo ae karo liyane
bergudik-gudik ria atau bersih ria gitu. Iya. Ini hal yang menarik bahwasanya di pondok itu kenapa ya kok selalu ada penyakit itu ya. Padahal dikatakan pondok kami itu tidak terlalu banyak dari segi jumlah santrinya. Kemudian kami itu di kamar mandinya kamar mandi dalam. Jadi nggak semuanya bisa pakai. Jadi satu kamar mandi mungkin hanya 3 sampai 4 anak lah. Jadi termasuk kamar saya tuh kamar mandinya kamar mandi dalam, ya, benar-benar eksklusif gitu. Nah itu ya setelah 1 tahun lebih di sana kok bisa kamar mandi dalam gitu. Jadi dari keterangannya beliau berarti kan dapat disimpulkan ternyata di pondok itu ada kelas eksekutif juga yang semuanya jantenan, nggak semuanya gerudukan model dodol-dodolan kayak awakmu ngono sing ngawut mulai tekok sabun sak anduke dak kancane. Ya, nah, ini benar-benar semuanya, bahkan tidak mungkin ada barang pribadi yang hilang, nggak mungkin. Nah, terjaga nih. Ini benar-benar terjaga. Soalnya bisa ketahuan siapa yang pakai. Kan nggak banyak. Steril Ya, ini. harusnya steril. Kenapa ini ada yang masuk gudik? Nah ini yang anehnya ketika obat gatal kan harusnya ya kan. Kok disarankan pakai minyak rem rem apa yang warnanya merah itu loh. Minyak rem itu. Nah ini kok aneh, ini buat mobil atau buat gatal ini. Itu saya pakai juga kan. Itu termasuk membakti sugesti. Dan hasil periye ndak umum. Tenang, periye ndak umum. Ya lek gudik pondoke jelas lek minyak kayu putih mboten ngatasi Mas. Berarti mampu tok. Karena merganya itu danyangan gudik itu ya gede, kuat. Jadi disambi itu pantai kayak peng Carola ya karuan. Tapi sing babagan gudik tidak mekakat tenan loh. Tidak mekakat. Itu hampir semuanya ngalamin loh. Ngalamin. Mulai tekok sing karan santri swasta, koyo ngene-ngene iki santri swasta sing kakean kalong. Kakean ning ndak duwe kamar dengan teman-teman sing bolo-bolo yang memang apa kuwi mondok formal. Bahkan banyak amit sewu yang keluar dari pondok, lulus dari pondok, bahkan sudah jadi pengasuh di daerah masing-masing. Itu juga ngalami hal-hal serupa. Akhirnya menurut beliau itu bukan suatu hal sing apa kan, sing medeni terus saanunu enggak. Justru malah ada guyon. Jenenge santri pondok itu gudiken rong kanan santri. Bener. Kalau kayak dereng mlebet. Nah, ini malah aneh, urung oleh barokah lek urung gudikan. Enggak, itu sebenarnya kata istri saya. Nah, Betul ya gudikan. Oh, podo ya. iya, jadi itu adalah proses dari kita yang belum beneh ke beneh gitu ya. Jadi yang kita sebelumnya istilahnya kayak sesuatu yang dalam diri kita belum bersih ya kan. Akhirnya muncul gudik gitu lah. Ya. Itu seperti ketika kita melakukan sebuah dosa itu langsung muncul gitu. Tapi ini kan wujudnya gudik gitu. Coba kalau langsung ketika kita misuh langsung mencor gitu katakanlah Angel Pak, angel. Nah, ini kalau kita logikakan mungkin masuk ya. Soalnya kan kita nggak mungkin selama hidup itu bersih tanpa dosa kan nggak mungkin. Ya itu katanya istri saya bilang seperti itu. Jadi bukannya nggak masuk akal, tapi akalmu sih ora masuk. Dong orang. Di luar dulu. Baik, terima kasih Pak Ikram. Ini sesi pertama sudah mau habis dan sahabat-sahabat semuanya, kenapa ini kita angkat karena pondok Quran itu pondok yang istimewa dan teman-teman penghafal Quran itu terbanyak mungkin di negara kita ya. Jadi negaramu itu luar biasa dan mbah-mbahmu itu luar biasa dan kita masih
apa ya, ketungkul orang-orang yang luar biasa yang Quran itu juga bisa beri syafaat. Oleh karenanya anakmu itu ya pondokno Quran apa pondokne yang lain, tapi ikhlas itu maksudnya Nek gudikan barang. nek kudikan barang ini Cuma kuya-kuya cok. pahamkan nek anakmu nek mondok kuwi ya nek wis barokah, wis manjing masuk ilmune ya wis kudikan. Baik, ngoten nggih teman-teman sekalian, sahabat sekalian. Pertemuan kali ini dan mudah-mudahan anak-anakmu ya iso mondok ya kanggo gawe termasuk berkahi dan iso nyafaati keluarganya. Terima kasih, sampai ketemu pada sesi berikutnya pada lokasi yang berbeda dan orang yang berbeda tentunya, tokoh-tokoh yang berbeda. Dan kalau Anda punya kesamaan cerita, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini. Pirang menit?